يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ikhwatul iman, jama'atul salati subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Masih melanjutkan min ba'di nubu'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-akhbar al-ghaibiyah, berita-berita yang gaib, alladzi la ya'lamuhu illallah ta'ala, yang ianya seperti apa peristiwa itu terjadinya hanya Allah yang mengetahuinya. Maka pada pagi hari ini 14 abad yang silam, Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan al-ikhbar, satu berita akhbarun yang mana ucapan beliau ini didengar oleh salah satu mantan budak atau pembantu beliau yang bernama Sayyidina Sauban radhiyallahu an. Wa qala Sayyidina Sauban huwa maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud hadis ke-4297, dalam kitab Al-Malahim. Imam Ahmad memasukkan riwayat ini dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahmatullahi alaih, juz 5 halaman 278. Wa qala al-muhadditsuna bi anna hadzal hadits hadisun shahihun. Riwayat yang kami sampaikan tentang apa yang pernah disampaikan oleh Nabi mengenai keadaan ahwalu ummatihi fi akhir zaman, hadis ini sahih, walaupun Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkan hadis ini dalam kitab beliau, tetapi sepakat para ulama riwayat Sayyidina Sauban ini adalah hadis yang sahih. Apa kata Sayyidina Sauban? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan ashab beliau Nabi pernah bersabda begini, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Bimakna yakadu, hampir-hampir saja, al-umamu, umat manusia ini selain orang-orang Islam, minal kuffari, yaitu dari kelompoknya orang-orang yang ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, antada'a alaikum, mereka berebut, jadi saling rebutan apa-apa yang ada pada kaum muslimin. Kama tada'al akalatu ila qas'atiyah, seperti orang berebut makanan di atas piring, Pak. Jadi umat Islam itu nanti, kata beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diserang dari semua penjuru oleh orang-orang yang membenci Islam. Aduwallahi wa rasulih. Min ayyi jihatin kanat, dari arah manapun, Pak. Sebagaimana orang-orang kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang berebut makanan di atas pinggan, qas'ah. Orang Arab kalau mengatakan qas'ah itu tempat makan,
yang apabila dimakan oleh orang itu mengenyangkan 7 orang, Pak. Yasba'u sab'ata nafar. Jadi satu wadah makanan kalau diisi makanan itu 7 orang kenyang. Ibu-ibu kalau di sini apa namanya, Bu? Nampan deh, bukan piring kan? Nampan itu, Bu. Ila qas'atiha. Faqala qailun. Sayyidina Sauban radhiyallahu an kemudian menjelaskan, setelah Nabi menjelaskan bahwa kalian nanti umat Islam akan diperebutkan, akan diserang oleh musuh-musuh kalian sebagaimana orang memperebutkan makanan di atas nampan. Faqala qailun, kemudian ada seseorang yang bertanya daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, memberanikan bertanya kepada Rasul, wa min qillatin nahnu yauma id ya Rasulullah. Kondisi seperti itu apakah kami waktu itu tinggal sedikit ya Rasulullah? Wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kami tidak banyak ya Rasulullah? Faqala, Nabi menjawab, bal antum yauma idzin katsirun, peristiwa itu akan terjadi di mana kalian umat Islam dalam kondisi yang banyak sekali, Pak. Bukan sedikit. Nabi sebutkan kalian begitu banyak. Bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum gusaun ka gusa'is saili. Tetapi walaupun kalian banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya umat Islam pada waktu itu seperti sampah, Pak. Al-gusa itu bimana al-qadar, ka gusa'is sail, sampah yang dibawa oleh air banjir, Pak. Asal itu maknanya air bah, banjir bandang. Jadi ikut terbawa oleh arus. Pada waktu itu umat Islam diibaratkan oleh Nabi seperti sampah yang dibawa oleh arus air yang begitu deras. Hanyut semua, Pak. Walayangzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah. Dan pada waktu itu Allah izinkan, Allah cabut rasa gentar, takut di dalam dada-dada musuh-musuh kalian. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak segan lagi kepada orang Islam, Pak. Mereka meremehkan kita, mereka mencela kita, mereka membuli kita, tidak ada rasa gentar lagi kepada kaum muslimin. Walaupun kita banyak. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala wala yakdhifanna, yakdhifu bimana yudkhilu, Allah memasukkan di dalam dada kaum muslimin yaitu al-wahna, sifat wahan, Mbak. Wala yakdhifanna dari kata yakdhifu, lamnya lam takkid, nunnya nun taukid sakilah. Benar-benar pada waktu itu Allah telah meletakkan sifat wahan menyeluruh hampir-hampir di dada kaum muslimin. Faqal, Sayyidina Sauban kemudian berkata kembali, laki-laki yang bertanya tadi nanya lagi, ya Rasulullah, wa ma wal mahwan, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan? Faqal, Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul mauti, terlalu mencintai dunia dan takut kematian. Hadis ini familiar, hadis yang maklumun bainal ummah, hadis yang masyhurun bainal muslimin. Hadis ini ammah, secara umum sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita, Pak, tentang zammul wahni,
dibencinya sifat wahan ketika ia ada di dalam dada kaum muslimin, Pak. Jadi ini al-ikhbar al-ghaibiyah, nubuwatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini belum pernah terjadi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, wa kana ashabuhu sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi tidak ada sedikit pun mereka yang memiliki sifat wahan. Siapapun itu, Pak. Mereka orang-orang yang tidak mencintai dunia, dan mereka orang-orang yang sama sekali tidak pernah memiliki rasa takut pada kematian. Bahkan mereka adalah orang-orang yang merindukan syahid kematian itu di jalan Allah, Pak. Ini generasi awal. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fi zamani hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu masih hidup, sahabat radhiyallahu anhum ajmain semuanya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang selalu merindukan kematian syahid di hadapan Allah. Generasi awal selesai, Pak. Muncul generasi tabi'in, salafun salih, orang-orang yang juga merindukan bagaimana mereka mendapatkan wafat yang mulia di hadapan Allah. Sampai-sampai mereka bersemboyan iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau meninggal dalam kondisi syahid. Sedikit pun dalam dada mereka tidak ada kecintaan terhadap dunia. Dan ini terus menerus, Pak. Nah, pertanyaannya, kapan ini terjadi, Pak? Di zaman Nabi lam yatahaqqaq, belum terjadi. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mazhab, peristiwa ini belum terjadi, lam yatahaqqaq. Kira-kira di zaman sekarang udah terjadi belum, Pak? Pak Haji, ini nubuah Nabi ini udah terjadi belum? Yang kita rasakan nih saat ini. Lagi berlangsung, Pak Haji ya? Naudzubillah min dzalik, Masya Allah. Wahadal hadis yadullu ala makna qurabis sa'ah. Hadis ini sebagian ulama memasukkan dalam tanda-tanda kiamat. Dalalatu ala qurabis saati, yaitu menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat itu, Pak. Nah, sekarang saya tak minum dulu lah, Pak. Ini pembahasannya agak berat nih, kalau nggak minum kayaknya nggak keluar suara nanti, Pak. Bismillah. Nabi SAW ketika ditanya mengenai wahan, Pak, beliau menjawab dengan dua jawaban. Hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Terlalu mencintai dunia dan takut pada kematian, Pak. Dua ini, dua benda, dua perkara yang para ulama kal Imamil Ghazali At-Tusi, Siti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kemudian Al-Imam Al-Qushairi, ulama-ulama ahli tasawuf mengatakan dua perkara yang saling keterkaitan, Pak. Ada alaqoh, hubungan antara satu dan satunya. Orang yang cinta dunia pasti bisa dipastikan tidak akan berani melawan kematian. Artinya orang yang cinta dunia pasti takut mati, Pak. Kalau ada orang yang takut mati, pasti dia ada kecintaan terhadap dunia. Jadi ada alaqoh. Makanya al-wahan itu termasuk sifat al-jabn, sifat pengecut, Pak. Nah, sekarang supaya kita tidak termasuk al-wuqu' fi hadis sifah, kita tidak jatuh dalam sifat wahan ini, maka ada perkara yang perlu kita perhatikan ulang, yaitu apa makna cinta pada dunia dan apa itu makna takut kematian. Yang pertama, hubbud dunya. Hubbud dunya yang disebut oleh Nabi SAW, kalimat ini terdiri dari dua kata, Pak. Kata hub sama kata ad-dunya. Hub itu maknanya cinta,
Ad-dunya itu maknanya dunia, Pak. Hilangkan cinta dunia. Dan apa tandanya orang itu mencintai dunia? Wa amad dunya, dalam bahasa Arab, dunia itu bahasa Arabnya ad-dunya, Pak. Bahasa Indonesianya juga dunia. Jadi bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Siapa yang memberikan nama dunia ini dengan nama ad-dunya? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaha. Allah yang menciptakan dunia ini, kemudian summa sammahu, Allah memberikan nama yang diciptakannya ini dengan nama ismud dunya. Maka di Al-Quran nama dunia ini diulang oleh Allah. Hayatud dunya, kehidupan dunia. Nah pertanyaannya, kenapa dinamakan dunia? Dalam kitab Mu'jam Al-Ma'ani Qamus Jami' Arabi bil Arabi, dalam kitab Qamus Al-Muhit, dalam kitab-kitab kamus Arab yang lain disebutkan, dinamakan dunia itu diddul akhirah. Lawan kata dari akhirat itu dunia, Pak. Al-hayatul hadirah, kehidupan yang sekarang ini itu namanya dunia, Pak. Nah kehidupan yang akan datang itu namanya kehidupan al-hayatul akhirah, kehidupan akhirat. Di dalam kitab Al-Bahjatun Nadhirin, salah satu kitab sarah terhadap kitab Riyadhus Shalihin, juz 3 halaman 335, Pak. Mu'allifu hadzal kitab, pengarang kitab Bahjatun Nadhirin, ketika menjelaskan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Di Imam Nawawi itu kitabnya banyak, Pak. Beliau mengarang kitab yang besar-besar, yang kecil-kecil juga banyak. Di antara yang satu jilid itu namanya kitab Riyadhus Shalihin. Beliau juga ngarang kitab namanya Arba'in An-Nawawiyah. Beliau juga ngarang kitab namanya Al-Azkar An-Nawawiyah. Kalau nggak salah yang dikaji setiap hari apa? Saya lihat di rekamannya Ahad kalau nggak salah. Ya Luqman Hakim. Itu karangan Al-Imam Abu Zakaria bin Asy-Syaraf An-Nawawi. Nah, dalam sarah kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Bahjatun Nadhirin mengatakan kenapa dunia itu dinamakan dunia, Pak. Minimal ada dua alasan. Kenapa ini harus dipahami supaya kita tidak cinta kepada dunia, Pak. Ad-dunya limadha sumya bi ismid dunya. Saya bacakan redaksinya. Ad-dunya hiya hayatuna allati na'isu fiha wa sumiyat dunya li sababaini. Dunia itu adalah di mana kita hidup dan kita menetap di dalamnya. Itu dunia, Pak. Hiya hayatun allati na'isu fiha, yang mana kita hidup saat ini itulah dunia. Wa sumiyat dunya li sababaini, dan dinamakan dunia karena ada dua sebab. Yang pertama, annaha adna minal akhirati li annaha qablaha. Dinamakan dunia karena dunia ini statusnya lebih rendah dibandingkan kedudukan akhirat. Adna itu lebih rendah. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kalian dibanding kehidupan sebelumnya. Minal ula, ula itu maknanya minat dunia. Jadi kenapa dunia itu rendah? Karena kehidupan yang paling tinggi itu kehidupan akhirat. Li'anna hayatad dunya, kehidupan dunia itu yafna, fana. Wal akhiratu yabqa, dan akhirat itu tabqa, berkekekalan. Maka yang fana statusnya pasti lebih rendah dibanding yang berkekekalan, Pak.
Yang gampang rusak kualitasnya pasti lebih mahal. Yang benda itu dalam bentuk wujudnya itu lebih lama. Contoh, sama-sama handphone loh Pak. Kalau Samsung asli Pak, pemakaian 10 tahun umpamanya. Tapi Samsung yang buatan made in negara sebelah umpamanya, yang dipakai setahun udah ganti, nggak bisa di servis, buang. Harga murah, tapi gampang rusak. Makanya yang mahal pasti sesuai dengan kondisi barangnya. Dunia ini kenapa dikatakan adna, lebih rendah? Karena kehidupannya fana Pak. Dia akan rusak, apapun itu, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah akhirat ini tabqa, dia berkekekalan. Sebab yang kedua, annaha dani'atun laysat bi syai'in binisbati lil akhirati. Kenapa kita hidup di dunia ini dinamakan kehidupan dunia? Karena dunia itu lebih hina Pak. Kalau adna itu rendah, kalau dani'atun itu bimakna artinya hina. Kenapa dikatakan hina? Laisat bisyai'in binisbati lil akhirah. Kehidupan dunia itu kalau dibandingkan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya Pak. Serius ini. Laisat bisyai'in binisbati lil akhirati. Jadi kalau dibandingkan kehidupan akhirat maka tak ada apa-apanya Pak. Seujung kuku ini pun tak ada Pak. Min haisun ni'am. Dari sisi nikmat kita lihat Pak. Sehebat apapun nikmat dunia, pasti ada batas limitnya, ada batasan di mana orang itu tidak merasakan nikmat. Makanan Pak. Makanan yang paling enak kalau kita ini apa Pak? Di Batam ini, Pak Haji. Kalau saya paling suka ikan laut dimasak asam pedas. Kalau ada. Kalau tak ada, ya adakan juga, maksudnya begitu. Saya suka itu Pak. Semenjak punya penyakit mah, saya suka asam manis. Kalau bapak-bapak suka apa? Saya hanya nanya aja nih Pak. Sop ikan, gulai kambing, baik. Ketika kita dalam kondisi ju'an lapar, maka dihidang satu porsi yang pertama, Pak. Monggo silakan dimakan, dinikmati gulai kambingnya. Kemudian datang lagi porsi kedua. Kita udah kenyang nih. Pak, monggo Pak, silakan. Apa jawaban kita? Saya udah kenyang Pak. Jadi yang kita sukai tadi karena sebab sudah ada kekenyangan, maka nafsu selera kita sudah hilang. Ana syab'an. Ini nikmat dunia Pak. Ada batas di mana kita tidak lagi menginginkan nikmat itu. Minum itu kalau saya Pak paling enak bubble Pak, yang toppingnya hitam-hitam itu, waktu belum punya gula darah itu saya suka Pak. Gula darah turun naik tak berani lagi. Jadi ternyata nikmat dunia itu Pak, di satu saat kita akan tidak lagi membutuhkan yang kita sukai itu Pak. Apalagi Pak nikmat dunia? Istri itu nikmat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikannya oleh Allah pandangan kita ini senang, jadzabiyah, tertarik pada setiap sesuatu yang menyenangkan. Minan nisa, daripada perempuan. Surah Ali Imran ayat 14 Pak. Dan di ayat 15 Allah perintahkan kepada Rasulullah, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, maukah kalian aku beritahu a'ukhbirukum, sesuatu yang lebih baik dibanding kesenangan dunia. Lo istri lo Pak, kalau punya satu pengennya dua, punya dua pengen tiga. Saya sering sampaikan berulang-ulang nih Pak. Saya punya teman tuh istrinya dua, sampai sekarang bernapas saja susah Pak. Serius ini Pak.
Dia ustadz bukan orang biasa Pak, alim, sabar. Wih, Masya Allah, kurus kering badan tuh Pak. Waktu tahun 2009 dia istri satu Pak, badan tegak begini Pak, gagah, berisi bisep Pak, Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Ketemu di jalan, di pacaran, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ih, ringan Pak, berkembang senyum nih. 2 tahun gak ketemu, ketemu sekali dia bilang punya istri dan menikah 2 Pak. Masih sehat waktu itu. Berjalannya waktu 1 tahun menikah, saya tanya, ketemu, badan udah kurus. Tat, kenapa bisa kurus begini? Berat. Tak usah ente ikut saya. Serius? Iya, demi Allah berat. 1 istri ngomel aja peka telinga, apalagi 2 istri coba. Setruk Pak. Ibu-ibu setuju nggak Bu? Nah ini pagi ini saya memang sengaja pengen mengangkat ibu-ibu. Ini serius Pak. Saya tanya ke teman, nikmatnya gimana sih punya istri 2 itu? Ustaz, nikmatnya punya istri 2 cuma 3 bulan. Lebih 3 bulan musibah Ustaz. Iya Pak. Kenapa? Sesuatu yang baru, kita merasa suasana baru, lebih 3 bulan sama dengan suasana istri yang pertama Pak. Yang ada bagaimana kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, anak yang bertambah, belum nanti istri bawa anak, macam-macam kebutuhan. Tengah pandemi lagi Pak, usaha bangkrut, macam-macam. Masya Allah, tabarakallah. Nih Pak, yang masih pengen ya tobat Pak ya. Ini serius ini Pak. Itu nikmat dunia Pak. Artinya apa? Supaya tidak ada wahan gitu loh Pak. Kalau ini kita realkan, kita dudukkan pada makomnya, maka kita akan logis gitu loh Pak. Sesuai dengan kudratullah gitu. Jadi artinya sifat wahan itu karena terlalu at-takhayyulu, mengandai-andai terhadap kesenangan dunia. Kalau saya begini nanti begini, kalau saya begitu nanti begitu, kalau saya dapat mobil 1 lagi saya begini. Padahal belum tentu apa yang kita bayangkan sesuai dengan kenyataan Pak. Saya berapa kali mau diajak mancing sama Pak Haji Pak. Lu serius ini Pak Ustadz mancing, tapi tak pernah berangkat Pak. Sampai saya mimpi itu Pak, kapan saya ini mancing di tengah laut, merasakan tarikan itu loh Pak. Saya membayangkan nikmatnya di tengah laut mancing sama Pak Haji, nuarik begitu. Wah, akhirnya teman saya diajak mancing juga Pak. Jauh-jauh saya berangkat ke Barelang Pak. Pengen membuktikan rasanya mancing di laut Pak. Baru setengah jam Pak, saya ngajak naik ke darat. Kepala berputar, perut mual. Bang, apa ini? Pak Kiai ini masuk laut, masuk angin ini Pak. Mabuk laut ini, mabuk laut. Udah wajah ini sudah merah, udah lemes. Oh ternyata tidak sesuai yang saya bayangkan Pak. Makanya Pak Haji tahu kalau dibawa pasti mabuk ini. Makanya saya nggak dibawa. Daripada nyusahin di tengah laut kan. Udah sampai di tengah bawa balik lagi. Nah ternyata belum tentu sesuai dengan apa yang kita bayangkan Pak. Itu contohnya Pak. Artinya supaya apa? Kita tidak terlalu mencintai dunia. Nah kemudian berikutnya, pertanyaannya adalah kita ini termasuk orang yang cinta dunia ataukah tidak? Kalau ditanya nih Pak, kita ini masuk nggak kategori orang yang mencintai dunia atau orang yang memang sudah mencintai akhirat? Para ulama minimal memberikan 3 tanda Pak. Salah satu alamat, ada 3 alamat. Salah satu alamatin, 3 tanda. Kalau 3 tanda ini ada pada diri seseorang, maka orang itu termasuk orang yang mencintai dunia. Yang pertama, bai'ul akhirati bil ikhtiraf. Orang yang menjual kesenangan akhiratnya dengan kesenangan dunia. Dia sibukkan mengumpulkan harta, duna mubalatin bimasdari, halalun am haram. Orang yang mencari dunia tidak peduli antara halal haram Pak. Hajar raja, hajar bleh.
Yang penting banyak dapat. Halal aja susah, ngapain dipilah-pilah. Ini termasuk orang yang cinta dunia, Pak. Lupa akhirat. Orang yang seperti ini yakin pasti dia akan takut mati, Pak. Wahan. Kenapa? Dia takut kehilangan hartanya dan dia takut meninggalkan hartanya. Yang pertama. Yang kedua, al-hasad. Orang yang dengki, Pak. Orang yang ketika terlepas kenikmatan, satu yang diinginkan tidak dikabulkan oleh Allah, yuhissu sahibahu bil alam. Dia sakit hati. Waduh, udah kuhitung untung, rupanya tak dapat juga untung ini. Dia sakit hati kepada Allah. Semakin benci dia ke Allah, semakin tidak yakin kepada Allah. Ini tanda yang kedua, Pak. Dia tidak suka kalau nikmat itu lepas daripada dirinya. Dia sakit hati kalau nikmat itu tidak terdapat dalam tangannya. Dan dia juga sakit hati kalau nikmat yang diinginkan itu ada pada saudaranya. Orang yang seperti ini, itu berarti tandanya orang itu cinta dunia. Pasti dia takut mati, Pak. Yang ketiga, al-magghalatu fil ihtimami bitarfihin nafas. Orang yang punya skala prioritas memenuhi kesenangan dunia. Pokoknya hidupnya itu yang dipentingkan itu senang. Makalan. Bagaimana dia bisa makan enak. Bagaimana dia minum bisa minum enak. Bagaimana tempat tinggal dia, tempat tinggal yang paling bagus. Bagaimana bajunya, baju yang paling bagus. Wal ihtimamu bil kamaliyat. Fayadhadu nafsahu bisra'il anik. Maka mereka disibukkan untuk mengikuti al-anik, gaya hidup, tren, Pak. Pakai jam tangan yang harga 15 juta, Pak. Ada tak jam tangan 15 juta, Pak? Pak Haji, ada ya? Saya belum pernah lihat seperti apa bentuknya. Kalau ini 150 ribu. Saya tanya, fungsinya jam untuk apa? Untuk melihat waktu. Tapi orang yang cinta dunia, dia melihat nih. Goes itu tujuannya untuk apa, Pak? Istirahat apa? Sehat. Sepeda paling mahal berapa, Pak? Enggak, ini serius, ini saya nanya aja. Maksud saya yang sepedanya mahal itu antarlah ke tempat kami supaya enggak cinta dunia, kan begitu. Enggak juga. Ini kan untuk supaya lebih nyaman ketika dikendarai, bukan cinta dunia. Sepeda mahal supaya sehat, itu bukan cinta dunia, Pak. Saya pernah goes, Pak, dengan salah satu masjid di Batam ini, Pak. Ada jamaah itu nengok sepeda saya. Pak Ustadz, ini yang harga berapa, Pak Ustadz? Ini hadiah. Kata yang ngasih ini 5 juta. Poligon, saya bilang. Saya tanya sepeda dia 36 juta. Saya kaget, Pak. 36 juta sepeda. Waktu tanjakan Nongsa, Pak, di sebelah saya, Pak, turun juga hamba Allah ini, Pak. Saya turun, dia turun. Loh, Pak, masa 35 juta turun, Pak? Saya pikir langsung enteng gitu. Sama aja lah, Ustadz. Jantung nih, Ustadz. Allah, sama juga Pak Haji rupanya. Yang 35 juta juga dorong, yang 5 juta juga dorong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, ini hanya bercanda aja, Pak. Tapi kalau Bapak takut cinta dunia, bawa ke Taman Raya Tahap 5, tak masalah juga. Biar saya aja yang cinta dunia nanti, Pak. Enggak, ini bercandanya, Pak. Artinya 3 ini kalau ada dalam diri seseorang, terlalu menjadikan dunia menjadi skala prioritas, sakit hati dalam ketika menyikapi nikmat yang terlepas. Kemudian di antara 3 tadi, apa, Pak, tadi, Pak? Ada orang cinta dunia, tidak peduli halal haram. Kalau 3 ini ada pada diri seseorang, maka orang itu termasuk orang yang dikatakan cinta dunia. Bagaimana rumahnya bagus, dia begaduh sama istri gara-gara cat. Bang, aku pengen tahun ini ganti warna. Oke. Abang nak ganti warna kuning? Taklah, Bang, aku hijau. Kuning, hijau, Bang. Kuning, hijau. Berantem begaduh suami istri.
gara-gara rumah nak ganti warna, padahal gampang aja, hijau sama kuning dioplos, bawa ke tukang cat. Kan kadang kita gitu Pak, masalah yang sepele jadi besar, istri A kita B nggak ketemu, padahal AB bisa digabungkan jadi AB begitu Pak. Udah, tidak ada pertanyaan nggak Pak? Saya harap tidak ada pertanyaan karena waktu saya jam 6:02 dan waktunya sudah masuk waktu syuruk supaya tepat waktu sholat syuruk kita. Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup kan? Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.